Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Amsal Soleman pasal 16 ayat 4 yang berkata sebagai berikut. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Puji Tuhan, kita menemukan satu Amsal yang diingatkan oleh Salomo untuk kita sebagai orang-orang percaya bahwa semua yang ada di bawah kolong langit ini dan di seluruh jagat raya itu diciptakan Tuhan dengan tujuannya masing-masing. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan salah menyikapi hidup ini. Karena semua yang diciptakan Tuhan ada tujuannya. Tidak ada ciptaan Tuhan yang diciptakan di dunia ini tanpa ada maksud, rencana, atau tujuan Tuhan. Ketika kita diciptakan dan kita ditaruh di bumi ini, maka jelas bumi ini menjadi tempat tinggal kita, dan bumi ini tempat kita bekerja, dan di bumi ini kita harus pelihara bumi ini, kita harus jaga bumi ini, karena di situ kita tinggal, di situ kita bekerja, di situ kita makan, dan di situ juga kita akan akhiri hidup ini. Oleh sebab itu, Allah punya tujuan. Jadi ketika kita mengerti tujuan-tujuan itu, maka kita harus menjadi orang percaya yang benar-benar menjalani kehidupan kita sesuai dengan tujuan Allah. Allah menciptakan kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang diselamatkan, orang yang ditebus, karena Dia tahu Dia punya rencana dengan kehidupan kita. Dia punya maksud-maksud yang baik dengan kehidupan ini. Karena kita tidak hanya sekedar dibeli dengan harga yang mahal, terus dibiarkan begitu tanpa kita dilatih, tanpa kita diajar, tanpa kita dididik untuk mencapai tujuan dari penyelamatan itu sendiri. Nah, hal ini penting untuk kita perhatikan sebagai orang percaya. Tuhan berikan kita hari, di mana hari itu kita harus bekerja, dan juga Tuhan memberikan kita hari, di mana hari itu kita harus memenuhi ketentuan hari itu, di mana kita harus beribadah, dan beribadah itu bukan sekedar memenuhi tanggung jawab, karena hari itu hari ibadah, bukan. Hari itu Tuhan berikan kepada kita untuk kita menunjukkan ketaatan kita, kasih kita, dan kepatuhan kita kepada Tuhan yang punya tujuan dengan hidup kita untuk hari-hari yang kita jalani. Seringkali ada banyak hari yang kita abaikan begitu saja, yang di dalamnya ternyata ada rencana Tuhan. Kita harus beribadah, kita harus mempermuliakan Tuhan, kita harus bersyukur kepada Tuhan, kita harus mendengar firman Tuhan, tapi kita tidak melakukannya, kita tidak mentaatinya, dan akhirnya di saat dimana kita sudah tidak lagi punya kesempatan, maka semua itu akan dipertanyakan kepada kita, akan ditimbang mana yang lebih baik, mana yang lebih banyak yang kita perbuat dengan kesempatan dari hari-hari yang di dalamnya ada tujuan Tuhan. Oleh sebab itu, dikatakan juga bahkan orang yang fasik itu sudah ada tujuannya. Di saat kita melakukan kefasikan, maka kita sudah tahu malapetaka yang kita akan terima. Kita sudah tahu bahwa ketika kita berlaku tidak benar, maka kita akan menerima hukuman. Kita sudah tahu. Tapi seringkali kita tidak sadar
Justru apa yang kita tahu tidak perlu kita lakukan, justru itulah yang kita lakukan. Oleh sebab itu kita diingatkan hari ini untuk memperhatikan hari ini ada tujuan Tuhan bagi kita, di mana hari ini kita perlu memulainya dengan Tuhan dan minta penuntun Tuhan, dan kita akan akhiri hari ini juga dengan Tuhan, karena Dialah yang memberi kita kesempatan dan tujuannya untuk kita di hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sesuai dengan janji Tuhan. Setiap hari rahmat-Nya baru, setiap hari tidak habis kasih setia-Nya bagi kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Hanya karena oleh kasih karunia-Mu kami ada di hari ini, dan Tuhan ingatkan kepada kami supaya kami dapat memenuhi tujuan Allah yang mulia atas kehidupan kami. Tuhan pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, agar waktu kesempatan yang Tuhan berikan kami gunakan dengan sebaik mungkin, karena di dalamnya ada tujuan Allah bagi kami. Karena Tuhan selalu memberi hari yang baru, dengan berkat yang baru, dengan kasih karunia yang baru, dan dengan rahmat yang tidak pernah berhenti. Sebab itu Tuhan tolong kami supaya kami menggunakan hari ini sebaik mungkin. Bagi yang sudah bekerja, berbisnis, studi, maupun yang sibuk dengan kegiatan di rumah masing-masing. Di tengah-tengah waktu yang ada, kami dapat mencari kesempatan untuk tetap dekat dengan Tuhan. Karena kami tahu di tengah pekerjaan kami, Engkau turut bekerja dengan kami. Di tengah usaha kami, Engkau turut bekerja dengan kami. Di dalam segala sesuatu Tuhan turut bekerja dengan kami. Sebab itu ingatkan kami agar kami menggunakan waktu ini bersama-Mu dengan sebaik mungkin. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.